Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Seperti biasa, kali ini saya akan membacakan mimpi lagi dan mencoba untuk menyampaikan persepsi dari kita terkait dari suatu mimpi. Jadi mimpi ini adalah salah satu dari mimpi-mimpi yang disampaikan oleh Mbak Dian di Malang sewaktu Kang Diki mengadakan safari dakwah ke Sumatera dan Jawa. Jadi waktu di Jawa, Kang Diki sempat ke kotanya Mbak Dian dan Mbak Dian ini menyampaikan banyak mimpi kepada Kang Diki. Mengingatkan kembali buat kita semua bahwasanya mimpi-mimpi umat Islam di akhir zaman itu banyak benarnya. Itu sudah sesuai dengan hadis ya. Dan juga sesuai hadis yang lain disampaikan bahwa istilahnya risalah kenabian itu kan sebenarnya sudah tutup ya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat sehingga kenabian itu sudah berakhir. Tidak ada nabi lain yang muncul kemudian setelah Nabi Muhammad, sehingga istilahnya wahyu itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi wahyu setelah beliau ini wafat. Nah, tapi kemudian ada pengganti dari wahyu ini bagi umat-umat di akhir zaman, yaitu berupa mubasyirat, yaitu adalah suatu mimpi yang baik, yang benar, yang mimpi itu memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita umat muslim atau kita umat di akhir zaman ini sebagai petunjuk, kabar gembira dan peringatan. Untuk mimpi ini saya akan coba bacakan dan saya rasa mimpi ini itu cukup penting buat kita semua ya. Mari kita coba baca pelan-pelan. Mimpinya dari Mbak Dian di Malang. Isinya seperti ini. Saya itu mimpi Kang Diki ada di bawah pohon. Pohonnya itu setinggi gunung atau tebing. Saya bilang tebing karena di sampingnya itu tebing batu. Jadi tinggi menjulang. Jadi ada gambaran sebuah pohon yang sangat tinggi sekali, setinggi tebing. Pohon itu besar, lebar rantainya seperti pohon beringin, jadi seakan-akan menutupi. Jadi ini ada suatu gambaran di mimpinya beliau ini. Pohonnya itu sangat tinggi sekali, dengan sangat lebar sekali. Itu rantingnya itu mungkin sangat lebar-lebar ya, sampai seakan-akan itu menutupi. Jadi mirip seperti pohon beringin tapi sangat tinggi sekali. Itu saya mendengar terkait masalah pohon itu tergambarkan sebagai suatu hal yang bisa membawakan kehidupan buat kita semua. Karena di pohon itu kan bisa mengeluarkan buah, bisa juga membersihkan udara kan ya, menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi itu gambaran untuk pohon adalah pemberi kehidupan. Terus lanjut ya. Nah, di bawahnya itu ada bambu. Kang Diki duduk bersila memakai jubah putih. Ini ada suatu gambaran di bawah pohon itu ada bambunya dan Kang Diki duduk di situ. Jadi seakan-akan ini menggambarkan suatu tempat atau suatu lokasi di mana di situ ada Kang Diki. Di situ ada Kang Diki. Lokasinya itu di suatu tebing. Bisa aja ini berarti di suatu tempat di suatu pegunungan. Di situ ada semacam pohon. Jadi mungkin bisa dianggap juga seperti hutan ya. Jadi ada suatu daerah yang seakan-akan beratapkan banyak daun-daunan atau pohon-pohon yang tinggi. Nah, di situ ada bambu. Bambu ini berarti suatu alat yang terbuat dari bahan alami. Ini kan dari persepsi saya, Kang Diki itu sedang duduk di bambu. Jadi seakan-akan Kang Diki itu menempati suatu tempat di mana tempat tersebut itu sebagian itu dibangun dari bahan-bahan alami ya. Bukan tekstil, bukan perabotan yang modern seperti besi atau apa. Jadi itu bambu. Gambarannya seperti itu ya. Akhirnya setelah saya coba telaah lagi, maksud dari pohon yang sangat besar, kemudian di situ ada bambu dan di situ ada Kang Diki. Bisa saja ini, sekali lagi ya, ini bisa saja wallahu alam ya,
Bisa saja ini yang dimaksud adalah Bukit Lebah. Jadi posisi di mana Kang Diki sedang berada, di situ duduk di atas bambu, dan di sekitarnya itu pohon yang sangat besar, sangat tinggi, dan bisa ini ya, seakan-akan menaungi kita. Itu gambarannya seperti itu. Jadi menurut persepsi saya, sekali lagi ini persepsi saya, seakan-akan ini adalah Bukit Lebah. Lanjut ya. Lalu saya menghampiri Kang Diki. Sebelum saya ke situ, jadi sebelum ini kan si pemimpi mau ke Kang Diki, tapi sebelum mau ke Kang Diki, suami saya mendatangi saya. Dari si pemimpi bilangnya gitu. Jadi suaminya itu mendatangi si pemimpi. Lalu suami saya duduk berdua dengan Kang Diki. Entah apa yang dibicarakan karena saya meninggalkan mereka berdua. Jadi ada gambaran suaminya ini pergi ke Kang Diki, kemudian mereka berdua itu ngobrol. Kang Diki dan suaminya Mbak Dian ini ngobrol berdua. Setelah pembicaraan dengan Kang Diki, suami saya pergi meninggalkan Kang Diki. Jadi Kang Dikinya masih di bawah pohon itu, kemudian suaminya itu meninggalkan Kang Diki. Lalu saya tanya ke suaminya ya, sekarang kamu percaya bahwa kita sudah di akhir zaman? Itu pertanyaannya si pemimpi kepada suaminya. Suami saya cuma tersenyum, itu katanya. Jadi seakan-akan memang ada pembicaraan antara suaminya dengan Kang Diki, kemudian ditanya sama si pemimpi, bagaimana kamu sudah percaya kalau sekarang di akhir zaman gitu. Nah ternyata memang setelah ditelusuri, suaminya ini belum terlalu percaya ya dengan kondisi akhir zaman sekarang, belum terlalu percaya dengan Mubasirot, mungkin juga belum terlalu percaya dengan Muhammad Qasim dan sebagainya. Jadi seakan-akan akhirnya akan ada pembicaraan antara suami pemimpi ini dengan Kang Diki untuk menjelaskan mungkin terkait masalah akhir zaman. Lanjut, setelah pembicaraan dengan Kang Diki, lalu saya mau ke Kang Diki. Jadi setelah tadi istrinya menanyakan kepada suaminya, lalu dia itu mau ke Kang Diki, pengen menanyakan ke Kang Diki sebenarnya apa yang dibicarakan dengan suaminya, sehingga suami saya sumringah. Jadi ada gambaran bahwa setelah pembicaraan antara Kang Diki dengan suaminya itu sumringah, maksudnya tersenyum gitu loh, tersenyum puas, mungkin puas dengan penjelasannya dari Kang Diki. Jadi kemudian si istri ini pengen tahu apa sih yang dibicarakan antara Kang Diki dengan suaminya, kok sampai suami saya itu akhirnya bisa senyum puas gitu. Tapi tidak sampai ke Kang Diki, saya menghampiri suami saya lagi. Jadi si istri ini menghampiri suaminya lagi. Terus saya bilang, jangan pulang, kita di sini saja. Sambil menunjuk pohon tinggi itu, karena pohon itu yang akan menutupi dari duhon. Jadi waktu si istri mau mengkonfirmasi ke Kang Diki terkait apa yang dibicarakan dengan suaminya, seakan-akan suaminya ini mau pergi gitu dari tempat itu. Kemudian si istri ini mencegah, jangan pulang istilahnya gitu. Ngomong ke suaminya, jangan pulang, kita di sini saja, sambil menunjuk ke pohon, mengisyaratkan bahwa pohon ini bisa melindungi kita itu dari duhon. Sebab ada yang ngasih tahu. Jadi isi pemimpi ini merasa bahwa ada yang ngasih tahu seperti suara gitu, bahwa duhon itu asapnya panas, debunya membuat melepuh kulit. Lalu mimpi pun berakhir. Nah itu untuk mimpinya. Jadi mimpinya itu sedikit kompleks, dan disitu menurut saya banyak pesannya. Seperti tadi gambaran dari pohon itu menurut saya itu adalah Bukit Lebah. Nah di pohon ini itu karena daunnya itu sangat lebat dan sangat lebar dan sangat besar, itu bisa melindungi dari duhon. Jadi seakan-akan ada yang memberitahu kepada si pemimpi bahwa pohon ini itu bisa melindungi duhon. Dimana duhon itu kan suatu fitnah yang menyebabkan di mimpi ini ya, asapnya itu sangat panas dan bisa membuat kulit melepuh.
Nah, di sini seakan-akan bisa kita gambarkan posisi di mana Kang Diki berada itu insya Allah aman dari duhon ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan di saat duhon itu muncul. Jadi ini mungkin pesan yang akan disampaikan ke kita ya, salah satunya adalah di saat duhon itu muncul, maka posisi di mana Kang Diki berada itu adalah tempat yang aman. Jadi kalau tadi kita coba persepsikan pohon ini adalah Bukit Lebah, ya insya Allah ya, ini sekali lagi insya Allah, ini adalah persepsi dari saya. Insya Allah Bukit Lebah itu mungkin akan aman dari duhon. Jadi kalaupun duhon itu ada, muncul, menyebar ke seluruh dunia, mungkin, wallahu alam ya, mungkin Bukit Lebah itu akan aman dari duhon. Jadi seakan-akan mimpi ini mengisyaratkan, menginformasikan kepada kita, cobalah cari tempat di mana Kang Diki berada di waktu duhon itu sedang terjadi. Kemungkinan besar adalah tempat di Bukit Lebah. Atau mungkin bisa mengindikasikan seperti ini ya, seperti tempat-tempat lain mungkin. Jadi tempat-tempat di mana itu di suatu lereng gunung, di situ mungkin banyak pohonnya, dan di situ tempat yang bebas syirik, di mana Allah itu akan memberikan rahmatnya. Insya Allah tempat seperti itu bisa terlindungi dari duhon. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan suaminya ini sendiri, suaminya si pemimpi, semoga saja memang suatu saat benar-benar bisa bertemu dengan Kang Diki untuk menjelaskan sebenarnya fenomena akhir-akhir ini, fenomena akhir zaman, dan apa-apa yang akan terjadi di fase-fase yang akan datang terkait dengan kejadian-kejadian akhir zaman. Sehingga harapannya si suami dari pemimpi ini itu bisa benar-benar percaya dengan apa yang disampaikan oleh Gaza, dan bisa percaya bahwa memang sekarang kita itu sudah di akhir zaman dan kita itu akan menghadapi fase-fase yang berada di masa yang akan datang. Jadi demikian untuk pembacaan mimpi kali ini. Seperti biasa, untuk kebenarannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya pentakwil itu adalah hanya mencoba menyampaikan apa yang dirasakan atau apa yang didapatkan dari dari pembacaan dari suatu mimpi. Jadi pentakwil itu kan membaca mimpi, kemudian seakan-akan mendapat sekelumit gambaran maksud dari mimpi yang dialami oleh seseorang. Nah, maksud dari mimpi itu yang didapatkan oleh si pentakwil itu dicoba disampaikan. Jadi seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang mimpi ini bisa mendekati kebenaran, maka harapannya adalah semoga mimpi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Karena di mimpi ini ada poin-poin penting, yaitu tentang Bukit Lebah, duhon, dan terutama Kang Diki itu sendiri. Demikian pembacaan mimpi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.